Rombongan dari BP2MI tiba Sabtu siang untuk melakukan sidak pasca peristiwa kaburnya 5 calon TKW di BLK Sentral Karya Semesta di Jalan Rajasa, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang pada Rabu malam lalu. Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, mengklarifikasi langsung informasi pada para calon TKW ini. Namun, setiap pertanyaan yang diberikan dijawab kompak dan serentak. Halo. Selamat siang semua. Kenapa mereka satu lompat? Katanya mengharapkan. Selain itu, pihak BLK turut menyangkal pernyataan korban bahwa ia disiksa selama di mes penampungan. Ia juga menyebut bahwa tidak ada penyitaan ponsel para calon TKW tersebut. Penyitaan ponsel disebut dilakukan hanya ketika proses belajar. Ditahan handphone mereka, kenapa ditahan? Kalau hari belajar, bukan. Kalau hari belajar, jam belajar memang kami akan tahan. Setelah selesai jam pelajaran, mereka selesai ada tugas piket sore, itu kami kembalikan. Setiap hari anak memegang handphone, Bapak Benny. Bisa komunikasi Bisa, keluarganya. Betul. Bapak melihat BLK kami, Pak, apakah penampungan seperti ini dibilang ilegal? Hal tersebut membuat Benny curiga dan memilih bertanya secara acak pada para pekerja migran ini. Benny menanyai satu persatu orang di tempat yang berbeda-beda. Dari situlah mulai ditemui titik terang. Sejumlah kejanggalan pun didapatkan. Ada perjanjian kerja? Halo, Pak. Perjanjian kerja udah. Kan kalau udah job udah ada perjanjian kerja. Iya, Pak. Ada perjanjian kerja ya? Udah pernah Sudah tanda menandatangani? Jangan bohong. Sudah, Pak. Yakin? Berarti dipegang dong perjanjian kerjanya? Sudah, Pak. Harusnya dipegang. dipegang. Oke, catat perjanjian kerja nggak dipegang. Mulai dari calon TKW yang sudah mendapat kontrak penempatan kerja namun tidak memegang salinan perjanjian kontrak kerja. Upah tidak layak yang diterima jika nanti mereka mulai bekerja, para calon TKW yang beraktivitas mengaku ponsel disita, hingga kebenaran bahwa ada satu calon pekerja migran yang meninggal dunia saat Lebaran lalu. Ia pun menegur keras pihak BLK. Benny memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan dan menyebut jika terbukti ada tindak pidana, maka BLK akan ditutup. Ibu, jangan ngomong berhadapan. Ibu berusaha dengan Happy, Kepala UPT, pemerintah. Ibu berhadapan dengan saya. Mohon maaf, Pak Benny. Dan atas nama Tuhan saya bersumpah saya nggak rela, nggak ikhlas jika ada kekerasan. Ibu catat. Ya, yang kedua, Ibu berhadapan dengan hukum saat ini. Ya, Ibu punya alasan segala macam apologi silakan. Ya, saya dari sini akan ke Polres. Proses hukum ini secara tuntas. Ya. Dan jangan pernah Ibu merasa ada siapapun pihak di belakang Ibu. Saya lawan. Saya ya. tidak merasa kalau seperti demi itu, PMI, Pak demi pekerja migran saya lawan. Siapapun yang kalau Ibu merasa ada backing, ada orang besar di belakang Ibu. Tidak ada, Pak Benny. Tidak ada sama sekali. Benny juga melihat langsung lokasi tempat 5 calon TKW melompat untuk kabur yang terletak di lantai 4 tempat jemuran. Ia meyakini bahwa tidak mungkin para calon pekerja migran ini melakukan tindakan berisiko ini tanpa adanya alasan mendesak. Dari banyaknya kejanggalan yang ditemukan, Benny menyayangkan perlakuan yang diterima para pahlawan devisa ini. Ia memastikan kasus akan diproses hukum, bahkan jika terbukti, ia menyebut balai latihan kerja akan ditutup dan yang sudah terlanjur mendapat kontrak kerja akan tetap diteruskan. Sisanya akan dipindahkan ke balai latihan kerja lain. Yang sudah mendapatkan job di negara penempatan, dia harus menandatangani perjanjian kerja dengan pihak yang memperkerjakan. Disitulah diatur apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban. Buktinya apa? Beberapa mereka yang tidak, yang sudah mendapatkan kerja, sudah menandatangani perjanjian, tidak mendapatkan salinan fisik perjanjian kerja. Ini kejahatan menurut saya. Ini tidak boleh dibiarkan. Sehingga atas peristiwa 3 orang yang lompat, ya, kemudian 2 yang melarikan diri, saya masih meyakini tidak mungkin jika tidak ada sebab yang mendorong mereka terpaksa. Tidak ada orang gila yang berani lompat dari gedung dengan ketinggian 15 meter dengan resiko mati, resiko celaka, cacat fisik. Kalau jika tidak ada sesuatu yang mendorong terpaksa mereka. Usai dari sidak BLK, tim dari BP2MI langsung menuju Rumah Sakit Wafa Husada untuk mengecek kondisi korban
dan ke Mapolresta Malang Kota untuk mengetahui perkembangan proses hukum. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.